Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita belajar materi pecahan kali ini. Seperti kalian tahu dari sejak SD bahwa pecahan dapat disajikan dengan beberapa cara. Yang pertama, kalian sudah sangat mengenal, yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa itu dituliskannya apa per apa gitu ya. Misalnya 10/13, 2/5, 3/4. Yang di atas disebut pembilang, yang di bawah disebut dengan penyebut. Ya, ini namanya pecahan biasa. Lalu dikenal juga ada pakai koma-koma. Ini dinamakan pecahan desimal. 0,5, 0,25, 1,3 dan seterusnya. Ya, pecahan desimal cirinya menggunakan koma. Satu angka di belakang koma ini dimaknakan dengan per 10, dua angka berikutnya per 100, per 1000 dan seterusnya. Lalu ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu digabungkan bilangan bulat dengan pecahan. Contohnya 1/2, 2/1/3, 3 2/5. Ada juga pecahan bisa disajikan dalam bentuk persen atau per 100, tandanya seperti ini, atau disajikan juga dalam bentuk per mil atau per 1000, tandanya seperti ini. Ya. Nah, diingat-ingat kembali jenis pecahan-pecahannya ya, supaya nanti pada saat mengoperasikan bilangan pecahan tidak bingung gitu ya. Ingat ya, ada pecahan biasa, desimal, campuran, persen dan per mil. Semuanya nanti bisa kita ubah ya. Oke, secara umum pecahan terbagi menjadi dua, yaitu pecahan murni atau sejati dan pecahan tidak murni atau tidak sejati. Apa itu pecahan sejati atau pecahan murni? Syaratnya adalah jika pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Yang di atas memiliki nilai lebih kecil dari yang di bawah. Ya, itu namanya pecahan sejati atau pecahan murni. Ya, dan syarat berikutnya FPB dari pembilang dan penyebutnya sama dengan 1. Jadi dia sudah dalam bentuk paling sederhana kalau FPB-nya sama dengan 1. Contoh 2/3, ini namanya pecahan murni. Lihat, pembilang lebih kecil dari penyebut. 3/5, ini juga pecahan murni. 7/8, ini juga pecahan murni. Ya, contoh pecahan tidak murni atau tidak sejati seperti apa? 7/4, jelas dia tidak murni. Kenapa? Lihat, pembilangnya lebih besar daripada penyebut. 6/8, 6/8 kok tidak murni, Bu? Tidak sejati, padahal kan pembilang lebih kecil dari penyebut. Kenapa dia dikatakan tidak murni? Karena FPB dari 6 dan 8 bukan 1, tetapi 2. Pecahan ini masih bisa disederhanakan. Makanya pecahan ini disebut dengan pecahan tidak murni atau tidak sejati. Diperhatikan ya, hati-hati. Oke, sekarang kita coba mengubah bentuk pecahan. Yang pertama kita coba ubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. 3/5. Bagaimana jika diubah menjadi pecahan desimal? Berarti kita pakai pembagian biasa. 3 dibagi 5. Seperti ini. 3 dibagi 5 itu nggak bisa 0. Kita tulis 0 kali 5, 0. Dikurangi 3 dikurang 0, 3. Di sini pinjam 0, kasih koma. 30 dibagi 5, 6. 6 kali 5, 30. Kurangi 30 dikurang 30, habis 0. Berarti selesai. 3/5 jika dijadikan desimal jawabannya adalah 0,6. Boleh kita tulis ini 0,6. Boleh juga ditulis 0,60. 0 di belakang tidak memiliki arti ya. Ada lagi contohnya 7/8. Bagaimana mengubahnya menjadi desimal? Sama, kita bagi 7 dibagi 8. 7 dibagi 8, 0. 0 kali 8, 0. Dikurangi 7 kurang 0, 7. 70 dibagi 8,
Ini kan karena tadi pinjam 0, kasih koma dulu, jangan lupa. 70 dibagi 8 itu 8. 8 dikali 8, 64. Dikurangi 10 dikurang 4, 6. Ini sudah habis, 6 kurang 6, 0. Kasih lagi 0. Di sini tidak perlu dikasih koma karena sudah satu kali. 60 dibagi 8 berapa? 7. 7 kali 8 56. 10 kurang 6 4. 5 kurang 5 habis. Ini tambahin 0 lagi. 40 dibagi 8 5. 5 kali 8 40. Kurangi habis. Jadi 7/8 jika dijadikan desimal jawabannya adalah 0,875. Ya, dilatih lagi. Bagaimana nanti kalau dia bilangannya bilangan berulang? Contoh 1/3. 1/3 bagaimana kalau dijadikan desimal? Sama 1 dibagi 3 begini. 1 dibagi 3 0. 0 dikali 3 0. Kurang ini 1, ini 0, 10. Ini kasih koma ya. 10 bagi 3 3. 3 kali 3 9. Dikurang lagi tambah 0. 10 bagi 3 3 lagi. 9 lagi. 1 lagi, 0 lagi gitu kan. 10 bagi 3 3 lagi. Ini 9 dan seterusnya dia akan begini terus. Kita stop saja sampai sini. Jadi 1/3 jika dijadikan desimal 0,3333 terus. Boleh diambil 2 desimal saja, nanti hasilnya 0,33. Silahkan kalian nanti coba kalau 2/3 bagaimana bentuk desimalnya ya. Sekarang bagaimana kalau dari pecahan desimal ke pecahan biasa? Misalnya 0,5 dijadikan pecahan biasa. Karena dia ada satu angka di belakang koma, kita tulis berarti artinya per 10. Ini pecahan biasanya. Ketika bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 5. Boleh 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2 ya. Jadi 0,5 itu 5/10 atau 1/2. Saya punya lagi misalnya 0,75 ya. Karena dia ada 2 angka di belakang koma, kita tulis dulu 75 per 2 angka berarti per 100. Kalau 1 angka di belakang koma per 10, 2 angka per 100. Selagi bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Misalnya ini bisa dibagi 25. Dibagi 25 harus dibagi bilangan yang sama ya. Kalau menyederhanakan 75 dibagi 25 3 per 100 dibagi 25 4. Jadi 0,75 pecahan biasanya adalah 75/100 atau 3/4. Oke, seperti itu. Nah, sekarang dari pecahan campuran. Dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? 1/2 misalnya. Caranya adalah bagian pecahannya kita kali ke bilangan bulat. Jadi 2 kali 1 2 ditambah pembilangnya tadi per penyebutnya. 2 kali 1 2 tambah 1 3. Jadi 3/2. Bagaimana kalau ada 3 2/5? Bagaimana mencari pecahan biasanya? 5 kali 3 gitu ya. 15. 15 tambah 2 17 per 5 gitu ya. Jadi mulainya dari penyebut dulu. Diulangi lagi, ada contoh lain misalnya 4 3/4 disuruh jadikan pecahan biasa. 4 kali 4 16. 16 tambah 3 19/4. Tuh ya.
bawah kali bilangan bulat tambah atas per penyebutnya. Jangan sampai salah. Oke, sekarang kita ke persen. Persen itu artinya per 100. Per 100, bagaimana kalau kalian diminta mengubah sebuah pecahan biasa menjadi persen? Pecahan biasa menjadi persen. Contoh, setengah. Bagaimana menjadi persen? Tinggal dikali aja 100%. 100% itu 1, ya. Jadi dikali saja. 1 kali 100, 100 per 2%. Tanda persennya diamkan saja. 100 dibagi 2, 50%. Itu jadi 1/2 itu sama dengan 50%. Ibu bikin lagi misalnya 3/8 diubah jadi persen, berarti 3/8 dikali 100% sama dengan 3 kali 100, 300/8%. 300 dibagi 8 berapa tuh? 150 dibagi 4, 75 dibagi 2, 37,5%. Ya, ini jadi 3/8 itu jika dijadikan persen adalah 37,5%. Oke, dipelajari lagi bagaimana mengubah pecahan-pecahannya itu menjadi bentuk apa yang diinginkan. Oke, sekarang kita belajar mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan bisa dengan 2 cara. Yang pertama, disamakan penyebutnya. Yang kedua, bisa dijadikan desimal. Oke, contoh kalau ibu punya pecahan 1/2, 30% dan 0,45, ibu minta diurutkan naik. Maka ibu ubah dulu, misalnya disamakan penyebutnya. 1/2, 30% dan 0,45. 1/2 itu sama dengan kita jadikan desimal ya. Tadi sudah 1 dibagi 2 itu 0, 0, 10, 10 bagi 2, 5, 10 habis jadi 0,5. Yang ini 30%, 30/100. 30/100 itu bisa dibagi 10 jadi 3/10 alias 0,3. Lalu di sini sudah ada 0,45. Dari sini jelas terlihat 5 ini boleh diartikan 50, 3 boleh diartikan 30. Kalau urutan naik berarti dari yang paling kecil. Yang paling kecil 30, berarti 30%. Dilanjutkan dengan 0,45 dan yang paling besar adalah 1/2. Atau kalau mau dengan disamakan penyebutnya, 1/2 kita diamkan saja. 30% seperti ini. 0,45 itu 45/100. Kita jadikan per 100 saja semua karena ini sudah per 100. Ini jadi 50/100, ya kan? 2 jadi 100 dikali 50. Ini tetap 30/100. Ini tetap 45/100. Maka urutan naik dari yang paling kecil ini 30% ya. 30%, lalu 0,45 dan yang terbesar adalah setengah.
sama. Mau pakai cara apapun pasti sama. Ingat, bisa dengan disamakan penyebutnya atau lebih mudah juga menggunakan desimal, ya.